Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya. Bagaimana kabarnya Sobat DFT? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Semangat pagi, semangat melakukan kegiatan berwirausaha. Jadi untuk kali ini saya mohon maaf, sudah lama sekali ya tidak membuat konten. Kebetulan saya ada keperluan ya, jadi belum sempat. Alhamdulillah kali ini saya ada waktu senggang. Jadi untuk pembahasan ini kita sharing ya mengenai agen laku pandai. Jadi agen laku pandai ini yang merupakan layanan jasa keuangan perbankan tanpa kantor ya. Di tahun 2022 ini sepertinya banyak orang yang mendambakan dan memimpikan untuk membuka peluang usaha. Salah satunya mengenai agen laku pandai. Jadi untuk agen laku pandai ini banyak sekali ya, hampir seluruh bank menyediakan programnya, layanannya. Contohnya salah satunya yaitu Bank BRI, Mandiri, BJB, terus BPLKS, Sinarmas, dan banyak yang lainnya ya. Bahkan ada juga berbentuk aplikasi yaitu Mitra Bukalapak. Jadi untuk hal utama ya yang harus kita pertimbangkan, jadi kita bahas ya. Yang pertama, sebelum melakukan usaha pastinya kita mempertimbangkan terlebih dahulu ya, awalnya seperti apa, keuntungan, bahkan resiko. Jadi yang paling penting yaitu mengenai resikonya ya kalau usaha itu. Jadi paling hal utama yang harus kita pertimbangkan. Jadi setiap usaha pasti mempunyai resiko dan tidak mudah untuk dilakukan. Jadi di awal-awal kita jangan terlebih dahulu memikirkan bagaimana keuntungannya ya dalam memulai usaha. Jadi balik lagi mengenai laku pandai ini, kebetulan saya di sini ya, di toko saya ini selain menjual sembako, elektronik, dan layanan servis elektronik, kebetulan saya juga bekerja sama dengan Bank BJB, Mandiri, dan BRI untuk membuka agen laku pandai ini ya. Nah ini jadi sini juga saya mempunyai mesin edisi Bank BJB dan ada juga Mandiri ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Pertama, hal yang harus kita pertimbangkan sebelum memulai usaha, khususnya agen laku pandai. Sebenarnya agen laku pandai ini sangat membantu masyarakat sekitar kita ya, apalagi kalau jangkauannya jauh dari perkotaan atau perbankan yang ada di wilayah kita. Jadi hal yang pertama harus kita perhatikan yaitu untuk memulai usaha agen laku pandai ini yaitu lokasi tempat toko kita berada ya. Jadi usahakan kita berada atau toko kita berada di pinggir jalan yang ramai lalu lintas supaya untuk mempermudah promosi dan diketahui oleh masyarakat luas. Yang selanjutnya dalam hal menentukan produk apa atau agen apa yang akan
kita lakukan kerjasama di toko kita. Ini bisa dilihat dari nasabah ya. Jadi kita harus memperhitungkan terlebih dahulu, melakukan survei lah, nasabah apa yang banyak yang diminati oleh masyarakat. Contohnya kalau di lingkungan saya di sini ya, paling banyak itu masyarakat menggunakan Bank BRI. Jadi kebanyakan untuk melakukan transaksi itu Bank BRI, Mandiri, dan BJB gitu. Jadi ini hal yang paling utama sebelum kita menentukan agen apa yang akan kita lakukan kerjasama. Jadi sobat semuanya jangan sampai asal memperhitungkan atau asal melakukan kerjasama ya. Jadi ini nanti akan berpengaruh terhadap prospek perkembangan agen kita dan pendapatan keuntungan untuk usaha kita ya. Jadi ini hal yang perlu diperhatikan. Jadi alhamdulillah untuk di lingkungan saya sendiri bahwa peminat masyarakat yaitu nasabah-nasabah yang banyak diminati yaitu mengenai BJB, BRI, dan Mandiri. Selain itu juga pertimbangkan kondisi atau kemampuan keuangan kita ya. Jadi yang namanya agen laku pandai ini kita mesti mempunyai modal yang cukup lumayan ya. Lumayan banyak sebenarnya, tapi yang namanya usaha kita bisa melakukan dari bertahap, dari yang kecil. Misalnya kita mempunyai saldo di tabungan 1 juta atau cash 1 juta, itu juga bisa sebenarnya dilakukan. Tapi untuk kedepannya kita bertahap untuk meningkatkan jumlah transaksi. Kita berkenaan dengan nasabah, kenapa nasabah harus prioritas yang terbanyak. Jadi untuk agen laku pandai ini kan istilahnya kita mempunyai target transaksi ya. Seberapa banyak target transaksi yang kita dapatkan setiap bulannya. Contohnya untuk BRI, Mandiri, dan BJB juga sama ini, mempunyai target transaksi. Misalnya kan untuk Mandiri 100 transaksi. Jika kurang dari transaksi yang ditargetkan, kita itu kan bisa mestinya ditarik atau ya berpengaruh juga kan ke penghasilan kita. Yaitu mengenai pertimbangan yang harus kita lakukan. Jadi kita bahas secara garis besarnya aja ya. Nanti apabila ada masukan atau saran yang lainnya, nanti kita bisa diskusi. Silakan ketik di kolom komentar dan jangan lupa subscribe ya. Mohon dukungannya untuk channel saya ini supaya kita saling berbagi informasi, berbagi ilmu, sharing pengetahuan. Untuk selanjutnya, setelah kita melakukan pertimbangan, rasa kita sudah siap untuk membuka layanan laku pandai, dan setelah kita memutuskan akan membuka agen apa, yang kemudian selanjutnya kita melakukan persiapan syarat-syarat. Jadi apa saja syarat-syarat yang harus kita siapkan untuk memulai melakukan kerjasama dengan perbankan ya. Jadi misalnya ya, jadi untuk semua perbankan untuk persyaratannya hampir sama ya, mulai dari BRI, Mandiri maupun BJB. Untuk memulai persyaratan, untuk menyerahkan persyaratannya itu sama saja. Jadi untuk persyaratan apa yang harus kita persiapkan dan bagaimana caranya untuk membuka agen,
di wilayah sobat semuanya. Yang pertama, sobat semuanya harus mempersiapkan fotokopi KTP, fotokopi KK, membuka rekening tabungan, dan yang terakhir yaitu membuat surat keterangan usaha. Bisa dilakukan pembuatannya di balai desa. Terus misalnya kalau saya Bank BJB ya, itu ada uang deposit ya, atau uang yang dibukukan sebanyak 2 juta rupiah. Jadi sebenarnya kalau sobat semuanya ingin membuka agen ini sangat mudah, tinggal datang saja ke pihak bank dan sambil membawa persyaratan yang tadi saya sebutkan, kemudian hubungi bank dan mengisi formulir kerjasama di bank ya, agar nanti setelah kita melakukan proses registrasi dan perjanjian kerjasama, paling menunggu sebentar ya, mudah-mudahan bisa seminggu bahkan sebulan atau nggak tahu yang lainnya ya, atau lama enggaknya itu nanti tergantung dari ketersediaan mesin edisinya itu. Tapi biasanya untuk sekarang ya, untuk Mandiri, BRI itu lumayan agak lama, dan untuk BJB kayaknya cepat ya. Soalnya untuk di wilayah saya, khususnya untuk agen BJB Bisa masih sedikit, masih belum banyak yang membuka agen BJB. Padahal untuk secara wilayah, kalau menurut saya bahwa BJB memiliki potensi yang lumayan bagus. Hal ini bisa didasari dengan ATM yang tersedia di berbagai wilayah. Kabupaten itu masih lumayan jauh, itu jaraknya nggak terlalu banyak. Beda kan sama Bank BRI, itu hampir tiap daerah memiliki ATM. Dan nasabahnya pun untuk BJB lumayan banyak, dari kalangan pegawai itu lumayan gitu. Jadi itulah pembahasan saya mengenai agen laku pandai ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk sobat semuanya. Mudah-mudahan sobat semuanya yang sedang melakukan atau memulai usaha bisa cepat maju, cepat berhasil, cepat sukses, dan bisa membuka lapangan pekerjaan buat seluruh masyarakat yang ada di sekitar sobat DFT. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk kedepannya nanti saya akan mengusahakan untuk review lagi ya mengenai kelemahan mungkin atau kelebihan dari mesin BJB Mandiri ataupun BRI, keunggulannya seperti apa, kelemahannya seperti apa. Jadi untuk tiap-tiap agen, tiap-tiap mesin edisi itu mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Tapi di sisi lain kelemahannya tersebut bisa kita antisipasi dan jadi yang paling inti, yang paling utama, saran dari saya ketika akan memulai layanan laku pandai ini, sesuaikan terlebih dahulu dengan letak toko atau tempat sobat semuanya memulai usaha, dan keperluan atau yang dibutuhkan masyarakat itu apa gitu, yang paling dominan, yang paling besar, sehingga kita tidak kesulitan untuk memasarkan dan mencapai target dari usaha kita, target dari transaksi mesin ini. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya.
Mohon maaf karena pinggir jalan juga ya, mungkin suaranya agak berisik, ada lalu lalang kendaraan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Mohon masukannya, silakan komen, kita sharing sama-sama tentang dunia usaha. Berikut saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam wirausaha untuk semuanya.